Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Indra Kurniawan yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 5 dari SMAN Mojo Agung, Jombang. Video ini dibuat dalam rangkaian program Guru Penggerak setelah saya menjalani keseluruhan modul 2 sekaligus untuk merespon 3 pertanyaan koneksi antar materi. Banyak hal yang sudah saya dapatkan, terlebih sekarang ditambahi yaitu dengan modul 2 ini memberikan pengalaman pembelajaran yang baru khususnya bagi saya, karena saya memperoleh banyak sekali hal-hal yang menurut saya sendiri ini belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya belum mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada PSE yaitu pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir pada modul 2.3 kemarin adalah bagaimana teknik coaching. Yang saya rasakan terkait pengalaman belajar ini, jujur saya bisa dibilang shock keilmuan, karena saya baru menyadari jika ini ada semua pada program Guru Penggerak, terlebih khususnya pada modul 2 ini. Dan saya juga memahami bahwa ini semua adalah bagian dari proses menjadi seorang pendidik yang menginspirasi, sehingga peserta didik kita nantinya itu akan bahagia lahir dan batinnya. Selama ini, saya sebenarnya sudah menerapkan beberapa hal dalam proses pembelajaran, seperti halnya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga PSE, di mana untuk pembelajaran sosial emosional masih perlu saya kuatkan kembali. Sementara untuk teknik yang keren sekali yaitu teknik coaching, saya butuh latihan yang ekstra, karena untuk dapat menggali potensi dari coach membutuhkan pengalaman-pengalaman dan jam terbang yang tinggi untuk menggali, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachnya itu bisa menemukan solusi dengan sendirinya. Ada sebuah pertanyaan yang masih mengganjal dalam pikiran saya terkait tentang coaching, yaitu bagaimana menghadapi coach yang belum memahami teknik coaching ini. Saya sangat melihat kemarin memperhatikan di video dalam LMS di mana keduanya baik coach maupun coachnya itu memahami teknik ini dengan baik. Harus seperti apa dan bagaimana mereka harus bersikap, memberikan respon, stimulus, dan lain sebagainya yang keduanya memahami. Karena ketika salah satunya tidak memahami, dalam hal ini adalah coachnya yang saya maksud, maka pemberian feedback yang diberikan coach itu tidak akan memiliki dampak yang luar biasa terhadap menemukan solusi, karena sangat minim sekali informasi atau bahkan coach tidak tahu, sehingga coach meminta jawaban kepada coachnya. Nah, pada teknik coaching ini, pemberian jawaban yang dilakukan oleh coach itu adalah salah satu hal yang bisa dibilang tidak perlu dilakukan, karena coaching ini adalah memiliki tujuan utama agar coach menemukan sendiri solusi apa yang ada menjadi permasalahannya, sehingga coach dapat tergali potensinya untuk bisa menemukan sesuatu dari dirinya, sehingga permasalahannya dapat terjawab melalui cara berpikir oleh coach itu sendiri. Tidak semua coach ketika melakukan teknik coaching, siapapun itu coachnya, misalnya rekan sejawat atau siapapun itu, selama ini mereka mampu memosisikan dirinya sebagai problem solver. Yang ada adalah meminta bantuan yang seperti saya sampaikan tadi untuk memecahkan masalah kepada coachnya. Maka dari itu paradigma ini harus digeser sehingga pendekatan coaching lebih optimal. Kesemuanya harus bisa memahami dengan baik. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Menurut pandangan saya ya harus dengan banyak-banyak melakukan sosialisasi. Bagaimana teknik coaching ini agar memunculkan kepercayaan bahwa ini adalah salah satu pendekatan yang baik yang bisa kita lakukan, baik di lingkungan sekolah, apakah itu dengan teman sejawat, ataukah dengan siswa, atau bahkan dengan pengambil kebijakan yang berada di sekolah, misalnya digunakan untuk supervisi akademik. Yang kedua, akan lebih baik jika dapat diterapkan langsung oleh kita, yaitu calon guru penggerak pada lingkungan sekolah. Selain untuk menambah pengalaman dan jam terbang kita, ini juga untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan sekolah bahwa coaching memiliki perbedaan dengan teknik-teknik lainnya. Sebelumnya, proses pembelajaran yang saya lakukan karena saya guru informatika, saya melakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, semuanya berbasis IT. Saya kira itu hal yang sudah baik ya, cukup baik. Namun saya sekarang menyadari
sekaligus mengakui bahwa tidak cukup dengan pemanfaatan itu saja. Tidak cukup saja siswa kita dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, karena tantangan ke depan akan jauh lebih beragam. Perilaku belajar siswa juga akan terus berubah, di mana kita sebagai seorang pendidik juga harus menyesuaikan terhadap perubahan itu. Modul 2 ini bisa saya bilang sebagai most effective weapon. Ini adalah sebuah senjata yang paling efektif untuk bisa menjadi bekal kita sebagai pendidik, baik sekarang maupun ke yang akan datang, sebagai bentuk praktik baik kita yang harus terus kita lakukan di dalam kelas. Saya, Fajar Indra Kurniawan, melalui pendekatan coaching, mengajak Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia untuk melakukan supervisi akademik yang berkualitas dan bukan lagi sekedar formalitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.